apa saja yang diperlukan dilampirkan di penelitian kuantitatif asosiatif gitu. File. File apa aja yang perlu dilampirkan. Oh, oke. Lampiran ya. Bicara lampiran, kuncinya jangan melampirkan sesuatu yang nggak relevan. Gitu, itu satu. Misalnya kamu neliti tentang implementasi kebijakan, terus kebijakannya blek-bleknya dimasukkan di skripsimu gitu. Eman-eman. Ya walaupun sekarang kamu nggak perlu nggak tahu ya sekarang masih nyetak nggak ya? Kayak masih ya. Nyetaknya tuh mahal. Gitu. Jadi perlu berhemat kertas ya. Jadi lampirkan yang betul-betul menunjukkan atau memberi kontribusi bagi kejelasan hasil penelitianmu. Itu. Kalau memang kamu merasa bahwa foto-foto misalnya itu penting untuk menjelaskan sebuah fenomena atau sebuah temuan penelitian atau hasil penelitianmu, ya silakan dimunculkan gitu. Tapi di lampiran aja kalau foto gitu ya. Kalau saya biasanya foto tuh nggak usah di dalamnya, tapi di belakang aja untuk foto. Kemudian kalau mau memunculkan tabel itu justru itu yang dicari gitu ya. Jadi angka itu kemudian dibandingkan dengan data-data yang tersedia itu kayak apa sih, itu akan mendukung gitu. Jadi kalau kuantitatif biasanya itu hasil analisisnya dimunculkan, dilampirkan ya supaya melihat apakah teman-teman ini betul-betul melakukan analisis dengan benar, karena akan kelihatan di situ ya kan hasil SPSS-nya, mau pakai SPSS atau mau pakai Israel atau pakai Amos dan seterusnya, itu hasilnya akan muncul di situ. Itu hasil kuantitatif. Kemudian kuesionernya dimunculkan juga, output data ya, output data SPSS tadi sih yang paling penting di situ. Kemudian sudah saya kira itu. Izin penelitian ya, jangan lupa ini izin penelitian juga penting, itu juga jadi lampiran. Kuesioner. Udah kalau kuantitatif itu, kalau kualitatif nanti ada matriks ya, matriks hasil wawancara itu juga perlu dilampirkan di bagian lampiran. Itu Mbak Safira. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya gitu teman-teman. Jadi apa aja yang harus dilampirin tadi udah Bu Diana jelaskan. Yang pasti lampiran itu benar-benar yang relevan dengan penelitian kalian. Jangan mentang-mentang oh ada foto nih tapi foto kalian bisa cantik atau ganteng. Lampirin deh biar jadi bukti saya benar-benar meneliti loh kayak gitu. Seringkali itu Mbak lagi wawancara peneliti gitu ya, lagi wawancara terus difoto. Maknanya apa gitu? Nggak nyambung dengan fokusnya gitu. Pengen menjelaskan ini loh saya sudah wawancara beneran sebenarnya itu. Iya biasanya kayak gitu Bu, karena pikirannya kayak biar ada bukti nih ya saya wawancara beneran Iya, datang betul. langsung kayak gitu. Iya. Oke. Ibu, itu pertanyaan semuanya udah dijawab oleh Ibu. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Bu Dinok yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk datang pagi-pagi, walaupun kita hanya sebatas layar ya Bu ya. Mungkin gini, closing statement dan kata-kata motivasi gitu Bu, buat teman-teman atau kakak-kakak nih, kakak-kakak aku, kakak-kakak tingkat yang emang lagi berjuang untuk skripsinya gitu. Oke, ya, teman-teman, saya mengapresiasi ya kegiatan ini. Saya kira ini Mbak, menarik lah harusnya teman-teman ya. Ini harus berterima kasih nih sama pengurus himpunan mahasiswa ya sudah menyelenggarakan acara ini. Nah, untuk skripsi sekali lagi teman-teman, kita ini ketika skripsi itu tidak hanya berhadapan dengan kondisi substantif skripsinya, tapi justru yang terpenting itu adalah bagaimana mendewasakan kalian dalam proses skripsi ini. Kesabaran, cara berkomunikasi, perilaku itu justru jadi kunci. Kadang-kadang kamu pinter tapi songong gitu ya. Akhirnya dosennya sebel, terus apa? Berpengaruh ke belakangnya. Kan eman-eman gitu. Jangan sampai kalian bermasalah dengan hal-hal non substantif, itu pesan saya, karena eman-eman gitu ya, karena sayang ketika
dirusak dengan hal-hal yang sifatnya non substantif, tetapi itu justru yang harus kalian jaga supaya prosesnya lancar. Kalau persoalan substansi, saya kira tugasnya dosen pembimbing itu adalah membimbing, mengoreksi. Jadi berdoanya itu jangan ya Allah semoga di ACC gitu ya. Jangan. Berdoanya adalah ya Allah berikanlah kesehatan untuk pembimbing gitu kan supaya bisa membimbing dengan baik gitu kan. Berikanlah kesempatan, soalnya dosennya sibuk gitu kan. Jadi supaya bisa mengoreksi dan seterusnya. Intinya itu sebenarnya kita ketika ketemu pembimbing itu pikirannya itu lepas gitu ya. Maksudnya jangan punya harapan-harapan yang wah saya harus ACC ini ACC. Nanti malah kecewa, terus kamu drop, ngedown, nah malah mutung gitu ya, nggak dilanjut, orang tuamu yang susah gitu, orang tuamu yang sedih karena tetap bayar SPP, kasihan gitu ya. Pembimbing sebetulnya siapapun lah, saya yakin mau itu galaknya kayak apa, semuanya itu adalah pengen yang terbaik untuk masa bimbingannya, termasuk saya gitu ya. Saya ini agak lambat ini kalau membimbing daring ini terus terang. Sekarang tantangan kita dengan sistem daring, dosen dipaksa untuk membaca di layar gitu ya. Hasil skripsi itu agak berat, terus kemudian harus meluangkan waktu yang benar-benar. Nah, itu juga menjadi tantangan. Jadi, teman-teman kuncinya menyelesaikan skripsi adalah dikerjakan. Wes gitu. Kalau nggak dikerjakan mau sampai kapanpun nggak akan beres gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa AP. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang skripsi atau mau skripsi atau lagi mau rencana skripsi siapapun akan lebih paham, lebih bisa bagus lah di dalam menyusun skripsi. Sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih Mbak Safira. Oke, terima kasih kembali Ibu. Nggak berhenti-berhentinya aku ucapkan makasih kepada Bu Leno karena telah meluangkan waktunya. Kepada teman-teman juga yang nonton nanti, kita juga udah membahas satu persatu pertanyaan hasil dari analisis sosial dari teman-teman semua. Dan juga sudah dijawab secara langsung oleh Ibu Denok. Bu Denok juga berpengalaman dalam membimbing kakak-kakak kita mungkin yang terdahulu yang udah jadi sarjana ataupun yang memang masih berkutat nih Bu dengan skripsinya. Mudah-mudahan jawaban dari Bu Denok ini dapat dipahami, disimpan, dipatri dalam ingatan, kalau perlu dicatat terus ditempel di dinding kamar biar kalau misalkan kita udah mau skripsi nih udah tahu tuh tahapannya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, prosesnya apa aja, tips and triknya gitu. Jadi kalian yang udah nonton ini bisa selangkah lebih maju daripada teman-teman yang memang belum pernah nonton pusaran pertama ini sama Bu Denok kayak gitu ya Bu. Ya, rugi yang nggak nonton. Iya, nonton ini benar-benar insightful banget gitu.